Saya Andri Nugroho dari NRP 2. Saya Citra Prastira Madani dari NRP 24. Saya masih Dewi Masito dengan RRP 18. Saya Lidina Fauzia dengan NRP 10. Saya Fitria Kamila Maharani, NRP 08. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait proyek kami. Kali ini saya akan menjelaskan apa hubungan dari proyek yang kami buat dengan elektromagnetik sendiri. Proyek ini berkaitan dengan elektromagnetik karena bekerja melalui perpindahan energi antara medan listrik dan medan magnet. Kapasitor sendiri menyimpan energi listrik, sedangkan induktor menyimpan energi magnet. Saat rangkaian bekerja, energi berpindah bolak-balik sehingga menghasilkan osilasi atau resonansi. Prinsip ini merupakan dasar elektromagnetika dan banyak diterapkan pada radio, antena, filter frekuensi, hingga sistem komunikasi modern lainnya. Jadi, proyek ini menunjukkan bagaimana listrik dan magnet dapat saling berhubungan dan dimanfaatkan dalam teknologi elektronik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan dari proyek kami. Yang pertama yaitu bisa kita lihat di sini ada Arduino Nano, kemudian ada LCD OLED, kemudian ada IC LM239, kemudian ini ada resistor 1000, ini ada resistor 330, kemudian ini ada kapasitor, dan yang hijau ini induktor. Kemudian di sini ada switch, kemudian di sini ada button, dan di dalam sebelah sini sebenarnya ada dioda teman-teman, tapi nanti saja. Kemudian di sini ada probe seperti biasa, dan kita memerlukan sebenarnya kayak kabel Type C biasa, charger biasa untuk menyalakannya, tidak menggunakan baterai atau lainnya, dan box untuk mempercantik. Untuk menggunakan alatnya, pertama kita menggunakan dekade induktor. Untuk kalibrasinya, pertama kita pasangkan 3. Untuk ukuran 1 mH itu di sini keluarnya 993,05 karena kita menggunakan kemungkinan persen errornya itu 10%. Dan untuk yang 2 ini sekarang di sini itu udah keluar 1,96. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja apabila alat ini untuk mengecek sebuah kapasitor. Nah, di sini pertama-tama lihat sebelah sini dulu, Pak. Di sini pada bagian switch ini harus di bagian pada tengah supaya netral dulu, dan juga pastikan probe-nya ini, kedua probe ini tak nyambung dulu ya, supaya bisa kita switch modenya ke kapasitor dengan cara menekan yang tombol di sini. Ini sambil ditahan kurang lebih 2 detik lah. Nah, setelah kita ubah modenya menjadi kapasitansi, selanjutnya kita akan menghubungkan kedua probe ini untuk mencoba di dekade ini. Sesuai warnanya, merah untuk high, lalu yang hitam buat low. Oke. Nah, kali ini kita akan mencoba di 0,1 mikrofarad hingga 0,3 farad. Mari kita coba. Nah, ini sudah 0,1 farad, mari kita lihat hasilnya. Oh ya, ini lupa. Ini harus diubah switchnya ke atas dulu. Nah, dapat kita lihat di sini ya sekitar 196 nanofarad. Ya, itu toleransi lah. Error sekitar 10%. Selanjutnya kita coba di 0,2 mikrofarad. Lihat hasilnya. Yap, kurang lebih segitu. Ya, ada error sedikit. Oke, lanjut ke 0,3 yang terakhir. Oke. Nah, di sini terlihat hasilnya sekitar 300 ya sekian dengan error yang kita dapatkan. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana LC meter kami bekerja. Pada saat mode induktans atau induktansi, mode mengukur nilai induktansi, itu induktor yang akan diukur itu dipasang pada probe dan membentuk
rangkaian LC dengan kapasitor referensi. Kemudian Arduino memberikan pulsa digital DC singkat 5 volt selama 5 mikrosecond sebagai nilai awal untuk memulai osilasi LC. Kalau yang belum tahu itu osilasi itu kayak pertukaran energi bolak-balik antara induktor dan kapasitor. Kemudian setelah rangkaian L dan C referensi itu tadi berosilasi, IC LM239 sebagai komparator itu membandingkan tegangan osilasi dengan tegangan referensi kecil yang dibentuk oleh resistor bias. Kemudian ketika sinyal osilasi melewati threshold, output komparator berubah menjadi high atau low. Jadi kalau sinyal dari osilasi itu tadi melewati threshold atau tegangan referensinya itu kayak kan tegangan referensinya itu sebesar 0 sampai sekian ratus milivolt. Jika di atas tegangan referensi tersebut itu akan bernilai high, jika di bawahnya akan bernilai low. Nah, kemudian dari komparator dari IC LM239 ini akan terbentuk sinyal high glow atau gelombang kotak yang akan dibaca oleh Arduino. Kemudian Arduino mengukur durasi high menggunakan variabel pulse in karena satu periode itu terdiri dari high dan low dan diasumsikan simetris, maka periodenya itu sama dengan 2 kali pulse, 2 kali variabel pulse tadi, karena Arduino-nya ini hanya membaca bagian high aja, sedangkan gelombang yang dihasilkan oleh osilasi tadi itu ada high dan low, jadinya 2 kali pulse. Dari periode tersebut kemudian dihitung frekuensi menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. T itu periode, F itu frekuensi ya. Kemudian frekuensi tersebut Arduino menghitung nilai induktansi dan atau kapasitansi menggunakan rumus resonansi LC. Nah, rumusnya akan ditampilkan setelah ini. Terima kasih.